Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7 Berpura-pura. Keesokan harinya, Juan keluar dari kamarnya menuju dapur yang sudah pasti ada istrinya di sana. Saat melihat kemunculan Juan, Fema tersenyum menyambutnya. Ya ampun, sampai kapan aku harus tersiksa melihat senyumnya tanpa bisa menyentuhnya? Batin Juan, selamat pagi, Papa. Ucap Fema, berjalan ke arah suaminya yang berdiri di dekat meja makan dan sedang menatap dirinya. Sepertinya, sikap percaya diri Fema telah kembali. Ia semakin mendekati suaminya, semakin dekat, dan memeluknya. Gimana tidurnya semalam, nyenyak kan? Tanya Fema, setelah melepas pelukannya. Sedangkan Juan, hanya mematung dengan jantung yang seperti ingin melompat keluar dari tempatnya. Wah, bisa aku terkena serangan jantung kalau terus seperti ini. Lagi Juan hanya membatin. Dia sangat ingin menyeret istrinya itu ke kamar saat ini juga dan meminta pertanggungjawaban atas perlakuan yang semena-mena ini. Duduklah, jangan hanya berdiri. Fema kembali menyiapkan sarapan untuk keluarga kecilnya itu. Ketiga anak itu menuruni tangga bersamaan. Seperti biasa, Jerry dan Marsha sudah terlihat rapi dengan baju sekolah sementara Ferdo masih dengan wajah bantalnya. Pagi Pa, Ma, Tante. Ucap mereka bersamaan. Jangan tanya siapa yang menyebut Tante, sudah pasti dua remaja tampan itu. Pagi anak-anak Mama. Ucap Fema tersenyum hangat, dengan ketulusan yang alami, tidak dibuat-buat. Ketiga anak itu pun duduk di tempatnya masing-masing. Kelima anggota keluarga itu pun menikmati sarapannya. Pa, Tante, ada yang mau aku bicarakan. Aku tunggu Papa sama Tante di kamar ya. Ferdo berdiri dari duduknya dan berlari ke kamarnya. Tentu saja anak itu harus buru-buru karena dia belum bersiap sementara yang lain sudah rapi siap berangkat ke sekolah. Di kamar Ferdo, remaja ini sudah memakai seragam sekolahnya dalam keadaan sudah segar sehabis mandi. Masuk. Papa dan Mama Fema membuka pintu dan masuk. Apa yang mau kamu bicarakan, Boy? Juan dan Fema sama melipat tangan di atas perut, serius ingin mendengarkan apa yang hendak dikatakan oleh Ferdo. Begini, grup musik kami akan mengikuti lomba itu dan Papa Mama dari teman-teman aku sangat antusias. Mereka sepakat untuk mensponsori kami. Aku merasa tidak enak kalau Papa dan Tante Fema tidak terlibat. Ferdo menjelaskan. Baiklah Boy, lalu, apa yang kamu ingin Papa dan Mama lakukan? Tanya Juan. Kostum, kami ingin seragam yang akan dipakai saat tampil nanti. Oke, sayang, Mama akan mengatur kostum untuk kalian. Ucap Fema bersemangat. Otaknya sudah memikirkan penampilan keren yang akan memukau penonton nantinya. Beneran Tante? Ferdo meyakinkan. Iya, Mama akan merancangnya untuk kalian. Bagaimana kalau sepulang sekolah hari ini, kalian mampir ke tempat kerja Mama? Ferdo mengangguk bersemangat. Tapi, sepakat dulu, tidak boleh panggil Tante di depan teman-teman kamu. Ujar Fema, dan diiyakan oleh Ferdo setelah sedikit menggaruk kepalanya. Jadi, Papa harus melakukan apa, kalau Mama kamu sudah ambil alih seragam yang kamu maksud? Tanya Juan. Papa, kamu hanya perlu menyiapkan biayanya saja, biar Mama yang menyiapkan rancangannya. Gimana, sepakat? Ujar Fema, sengaja terlihat mesra di depan Ferdo. Sejak kapan panggilan mereka jadi Papa Mama?
Tanya Ferdo dalam hati. Baiklah, itu ide bagus. Jawab Juan. Ferdo bersorak dalam hati. Ternyata, membicarakan hal ini tidak semenakutkan yang dia kira. Hari sudah menjelang sore. Fema duduk di kursi putarnya dengan bergerak putar kanan dan putar kiri. Ia merasa gugup menunggu kedatangan Ferdo dan teman-temannya. Ya, Fema merasa senang bisa berbuat sesuatu untuk putra sambungnya itu. Dalam perjalanan, Pak Edi mengantarkan Ferdo ke butik milik Fema. Tak lupa Jerry juga ikut serta. Teman-teman lainnya mengikuti mobil mereka dari belakang, yang mana teman-teman juga diantar oleh supirnya masing-masing. Paman, emangnya benar, Tante Fema kerja di butik ini? Tanya Ferdo kepada sang supir. Lebih tepatnya, Nyonya adalah pemilik butik ini, nak Ferdo. Jawab Edi. Oh, mulut Ferdo membulat sembari menengadah, menyoroti butik 3 lantai yang sedang ramai dikunjungi oleh banyak kaum hawa itu. Tak lama, menyusul pula kelima teman satu grup musik itu, dan Ferdo mengajak mereka masuk. Sementara Jerry dan Pak Edi hanya menunggu di mobil. Kedatangan Ferdo dan teman-temannya disambut baik oleh penjaga butik yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Fema. Silahkan ikut saya adik-adik, saya akan mengantar kalian ke ruangan ibu di lantai atas. Ajak karyawati tersebut. Permisi Bu, anak-anak sudah tiba. Oh, minta mereka masuk. Fema berdiri dari duduknya untuk menyambut Ferdo dan teman-temannya. Selamat sore Tante. Sapa anak-anak itu, hormat. Awalnya Ferdo hanya diam, namun, akhirnya dia pun menyapa mama sambungnya itu. Selamat sore, Ma, ucapnya. Ferdo mendahului teman-temannya untuk menyalami tangan Fema. Wah, demi apapun, Fema merasa sangat senang. Teman-teman Ferdo terlihat saling menyikut saat mendengar Ferdo memanggil ibu tirinya dengan sebutan Mama. Dalam hati, mereka ikut senang karena teman mereka ini akhirnya benar-benar memiliki seorang ibu. Setelah Ferdo mendahului teman-temannya untuk menyalami tangan Fema, kelima temannya itu pun turut melakukan hal yang sama. Ferdo dan teman-temannya terlihat sangat antusias melihat beberapa desain dari kostum yang telah dirancang oleh Fema untuk mereka. Wah, keren Tante, semua ini, Tante yang rancang? Tanya teman Ferdo yang merupakan sang drummer di grup musik mereka. Iya benar, itu Tante rancang khusus untuk kalian. Silahkan kalian tinggal pilih saja. Jawab Fema. Ferdo, mama kamu ternyata sangat keren ya. Puji salah seorang lagi. Mendengar pujian untuk mama Fema, Ferdo melirik ke arah wanita itu, yang ternyata tengah tersenyum simpul ke arahnya. Dua di antaranya sibuk menyoroti seluruh ruangan itu dengan kedua mata mereka. Tante, apa saya boleh melihat-lihat rancangan milik Tante yang lainnya? Soalnya saya ingin memberi kado untuk mama saya. Iya Tante, saya juga. Sambung seorang lagi. Wah benarkah? Kalau begitu, Tante ambil dulu, kebetulan ada di meja kerja Tante. Tunggu Tante. Maaf biar saya saja yang mengambilnya, boleh? Soalnya, saya penasaran ingin melihat pajangan desain yang ada di dinding itu. Sembari menunjuk, oh, silahkan dengan senang hati. Itu ada di atas meja, kamu bisa lihat kan? Iya Tante, ia pun beranjak. Wah teman-teman, lihat ini. Semua orang tentu saja menoleh sebagai respon. Mata mereka langsung berhadapan dengan foto keluarga yang di dalamnya ada Ferdo. Ferdo tidak menyangka akan ada foto seperti itu di dalam ruangan ini. Secara, di tempat tinggal mereka saja tidak ada foto keluarga.
Wah, Ferdo, kamu terlihat lebih tampan di foto ini. Seru teman-temannya. Aku memang selalu terlihat tampan, jawab Ferdo penuh percaya diri. Tapi, Kak Jerry jauh lebih tampan. Sambung mereka lagi, dan disahut oleh gelak tawa mereka sendiri. Ngomong-ngomong siapa anak kecil ini, kenapa dia sangat cantik? Tanya si vokalis. Menurutmu siapa? Tentu saja adiknya, jawab salah seorang lagi. Anak-anak, dia itu adalah putri tante yang sekarang jadi adiknya Ferdo. Jawab Fema, jujur, Ferdo terlihat mengangguk kecil. Pada akhirnya, mereka pun telah menentukan pilihan desain kostum yang akan mereka pakai tampil. Terima kasih banyak tante, ucap anak-anak itu sopan, lalu pamit untuk pulang. Sementara Ferdo, ia masih tinggal. Fer, belum mau pulang? Tanya Fema. Kenapa foto itu hanya ada di sini? Kenapa tidak terpajang di tempat tinggal kita? Bukannya menjawab, Ferdo malah bertanya. Hah, oh, iya, Fema masih memikirkan apa yang akan dikatakan. Sudahlah, lupakan, aku mau pulang sekarang. Kakak dan Pak Edi sedang menungguku. Permisi. Bocah itu keluar begitu saja. Fer tunggu. Fema menyusul putra sambungnya itu. Saat Fema dan Ferdo menuruni tangga menuju lantai dasar ruko itu, ternyata butik sangatlah ramai. Banyak sekali pengunjung. Lebih ramai dari biasanya. Ferdo menghentikan langkahnya, demikian juga Fema. Saat ini, keduanya melihat seseorang tengah dikerumuni oleh para gadis muda. Ya ampun Dek, kamu ganteng sekali. Masih muda sudah jadi karyawan butik? Ayo Dek, kita foto dulu ya. Dek, kakak mau yang ini dong, terlihat cocok nggak? Pria tampan yang masih remaja itu tak lain dan tak bukan ialah Jerry Barata. Remaja dengan perawakan tinggi dan tampan itu disangka sebagai pria muda penjaga butik. Mbak, saya bukan penjaga butik ini. Tegasnya dengan wajah kesal, namun terdengar begitu menggemaskan di telinga para gadis-gadis itu. Ah masa sih Dek, terus kamu ngapain berdiri di sini? Tanya mereka dengan gaya centil. Jangan panggil mbak dong, panggil kakak aja. Seru yang lainnya. Terserah saya, mbak, saya ini masih SMP. Apa kalian buta ini seragam apa yang aku pakai? Maaf Dek, kita kira kamu pajangan butik ini. Memangnya kalian melihat ada pakaian pria di sini, tidak ada kan? Lalu untuk apa mengira saya pajangan di antara pakaian wanita, basi? Jerry terlihat semakin kesal. Terus ngapain di sini? Temani mama shopping ya? Mama kamu yang mana? Masih terus bertanya. Aku hanya anak dari pemilik butik ini. Serius, sejak kapan pemilik butik ini punya anak laki-laki? Mereka saling pandang. Jerry menghembuskan napasnya kasar. Entahlah, terserah kalian. Sudah sana, kalau niat belanja, ya belanja aja. Dengan wajah datar tanpa perasaan, memilih keluar dari butik yang dipenuhi oleh kaum hawa itu. Kak, tunggu. Ferdo akhirnya datang juga. Keduanya pun keluar bersama dari butik dan masuk ke mobil. Fema kini berada di ruangannya. Ia tengah menatap sebuah pulpen di tangannya. Jer, tadi aku tidak salah dengarkan. Kamu mengatakan kepada pelangganku bahwa kamu adalah anakku? Ya Tuhan, kebahagiaan apa yang kurasakan hari ini, akhirnya mereka akan menganggapku ibu mereka. Kapan itu akan terjadi Tuhan? Aku sudah tidak sabar. Juan, ya Juan, dia harus mendengar ini. Aku harus segera memberitahunya.
Tidak peduli apakah dia akan senang atau tidak saat mendengarnya. Dengan perasaan bahagia, Fema keluar dari butiknya. Ia berniat akan menemui Juan saat ini juga. Di dalam mobil, "Kak, tadi aku melihat banyak kakak-kakak cantik yang mengelilingimu. Apa yang mereka katakan?" Ferdo memulai interogasinya. Ia hanya ingin mendengar apakah kakaknya akan mengakui bahwa dirinya mulai menerima ibu tiri mereka itu. "Kakak-kakak katamu, mereka itu sudah tante-tante," ketus Jerry. "Apa yang mereka katakan padamu? Aku seperti mendengar mereka menanyakan Mama, terus apa yang kakak katakan?" "Apa, bukan seperti itu. Aku yakin kau tidak dengar. Jangan mengada-ngada." "Oh ya, kenapa aku seperti mendengar kau mengatakan bahwa dirimu adalah anak dari pemilik butik?" Ucap Ferdo, cuek. "Aku yakin kau salah dengar. Aku tidak mungkin mengatakan itu, tapi jika benar aku mengatakan itu, memangnya salah? Dia kan memang istri papa, lalu apa namanya jika kita bukan disebut anaknya?" Jerry berkata dengan tatapan lurus ke depan. "Oh, iya, benar juga katamu Kak, kita memang anaknya, tapi kita tidak menganggapnya sebagai ibu." Ferdo mengangguk-anggukkan kepalanya. Fema keluar dari mobilnya setelah tiba di parkiran bawah tanah rumah sakit milik suaminya itu. Ia sengaja tidak memberitahu Juan tentang kedatangannya yang mendadak ini. Tiba di depan pintu ruang kerja Juan, Fema menarik napasnya dalam-dalam. "Selamat sore Ibu." Sapaan itu berhasil mengagetkan Fema. "Maaf Bu, kaget ya." Nina, sekretaris Juan itu lalu menyarankan agar Fema masuk ke ruangan Juan. "Apa suami saya ada?" tanya Fema. "Oh, Bapak sedang ada meeting Bu, silahkan Ibu tunggu di dalam." "Baik, saya permisi masuk kalau begitu." Fema masuk ke ruangan itu. Sampai di dalam, ternyata ada Marsa yang sedang mengerjakan tugas sekolah. "Sa, kok kamu di sini sayang?" "Mama." Marsa terlihat senang karena kedatangan Fema. Fema duduk di sofa tepat di samping Marsa. "Sa, kenapa selalu kemari sayang? Kamu bisa minta supir yang menjemputmu untuk langsung ke apartemen." "Kenapa harus ganggu papa bekerja?" keluh Fema dengan nada putus asa. Putrinya ini benar-benar sudah kelewatan. Dipikir kantor Juan tempat bersantai? "Marsa akan datang setiap hari ke sini Mama jangan melarang gitu dong." Marsa memohon. "Tapi Papa Juan bisa terganggu kerjanya kalau ada kamu nak. Mending kamu ke butik Mama, itu lebih masuk akal Marsa." "Kenapa Ma? Apa bedanya? Marsa kan anak Papa juga. Apa karena Papa Juan bukan papa kandung Marsa?" "Ma, kita juga nggak akan tinggal selamanya kan dengan Papa Juan." "Dek. Apa maksud kamu ngomong gitu?" Fema berpura-pura bingung. "Marsa tahu Ma, waktu kita hanya 4 bulan dengan Papa Juan kan?" "Dek. Sa, kamu jangan sembarangan. Kamu dengar dari mana hal ini?" "Marsa dengar dari Papa." "Hah, kapan?" "Waktu itu Papa ngomong di telepon Ma. Marsa lupa itu kapan." "Sayang, tidak seperti itu lagi nak. 4 bulan mungkin saja tidak berlaku lagi." "Tidak perlu hibur Marsa Ma, jangan berbohong. Buktinya Mama nggak tinggal di kamar yang sama dengan Papa Juan." "Mama papanya teman Marsa tidur di kamar yang sama. Seharusnya Mama dan Papa juga gitu kan?" Fema hanya bisa diam. Yang dikatakan Marsa memang benar adanya. "Tidak apa kok Ma." Marsa menyentuh punggung tangan Fema. Setelah ini, Marsa nggak akan merengek minta Papa lagi.
Marsa janji Ma, tapi biarkan Marsa dan Papa dekat ya Ma. Biar Marsa bisa ingat rasanya punya Papa, Marsa memohon dengan air mata yang mengalir begitu saja di pipinya. Betapa sedihnya hati Marsa, menghitung hari yang semakin mendekati bulan keempat. Fema hanya bisa memeluk putrinya ini. Ia pun menangis karena memikirkan perasaan sedih putrinya. Maafkan Mama sayang, maaf. Maafin Marsa Ma, Marsa berbohong. Bukan karena agar bisa mengingat Papa setelah berpisah. Tapi, Marsa pengen Papa menyayangi kita. Kalau Papa menyayangi kita, Papa tidak akan mau berpisah dengan kita. Itu yang Marsa mau Ma, Marsa pengen jadi anak Papa Juan selamanya. Bocah itu berbicara dalam hatinya sambil menangis. Sudah sayang, jangan nangis. Mama bolehkan kamu untuk tetap dekat dengan Papa ya. Jadilah putri yang baik untuk Papa. Fema menyemangati putrinya. Aku tidak tahu apa yang telah anak ini dengar tentang 4 bulan itu Juan. Aku harap semuanya akan indah pada waktunya. Juan telah menyelesaikan pertemuan. Ia memutuskan untuk kembali ke ruangannya. Karena mengkhawatirkan Marsa, takut jika anak itu kesepian menunggunya. Tiba di depan ruangan. Selamat sore Pak, Ibu menunggu di dalam Pak. Nina, sekretaris Juan memberitahu. Ibu. Juan terlihat bingung. Maksud saya, istri Bapak. Istri saya, ada di dalam. Wajah Juan berbinar seketika. Tanpa menunggu jawaban, Juan melangkah cepat masuk ke ruangannya. Pak Juan segitunya, kayak tidak pernah ketemu istri aja. Astaga, ternyata Pak Juan semanis itu, wajah tersenyum. Tiba di dalam ruangan, langkah Juan terhenti saat melihat Fema dan Marsa tengah tertidur. Fema tidur dalam keadaan duduk bersandar pada sofa, sedangkan Marsa berbaring di pangkuannya. Kalau seperti ini, leher kalian bisa terasa pegal saat bangun nanti. Gumam Juan. Ia mendekati mereka dan dengan pelan mengangkat tubuh Marsa untuk dipindahkan ke ruang pribadinya. Marsa tidur terlalu nyenyak sehingga ia tidak bangun saat Juan mengangkatnya. Hingga ia berada nyaman di atas tempat tidur saat ini. Pa. Langkah Juan tercekat saat suara samar Marsa memanggilnya. Karena penasaran, Juan mengurungkan niatnya untuk kembali ke ruang kerja. Ia merasa yakin barusan Marsa memanggilnya. Kau memimpikanku ya? Juan mengelus rambut putri satu-satunya itu. Marsa, sayang Papa. Gumam bibir mungil itu lagi. Juan tersenyum ke arah Marsa. Sebegitu sayangnya kau pada Papa ini Marsa? Sampai kau mengatakannya dalam tidurmu. Papa juga menyayangimu Sa. Juan mencium sayang kepala Marsa si manja itu. Juan menemui sekretarisnya untuk berpesan. Nina, jika ada yang menanyakan saya, bilang saja saya sedang istirahat. Baik Pak. Jawab Nina dengan sikap hormat. Juan pun mengunci pintunya dari dalam, lalu menghampiri istrinya yang sedang terlelap. Lama Juan menatap istrinya yang tengah tertidur nyenyak itu. Hanya saat seperti inilah Juan berani menatap lama istrinya. Sebenarnya ingin sekali Juan duduk di samping istrinya untuk menjadi sandaran bagi kepala Fema. Namun, pria ini rasanya tidak percaya diri. 5 menit, 10 menit, 20 menit, Juan masih menatap wajah cantik itu. Istriku memang sangat cantik, batinnya. Entah sudah keberapa kali ia memuji kecantikan wanita yang telah dinikahinya ini. Fema mulai menggerakkan tubuhnya. Juan yang duduk di seberangnya itu cepat-cepat menutup mata.
Ia tidak ingin kedapatan oleh Fema bahwa sedari tadi ia telah menatap istrinya dengan sangat lama. Fema mulai membuka matanya. Netranya auto terbuka lebar saat melihat ada Juan duduk di sofa yang berseberangan dengannya. Juan. Fema terlihat menutup matanya rapat lalu menggeleng kepalanya beberapa kali untuk menormalkan penglihatannya. Ternyata benar, Juan sudah berada di ruangannya itu dan tertidur. Tentu saja Juan sedang berpura-pura tidur. Matanya memang terpejam, tetapi pendengarannya berfungsi dengan benar. Ia bisa mendengar saat namanya keluar dari bibir wanita itu. Kenapa malah duduk di situ? Bukankah lebih tepat jika duduk dan tertidur di sebelahku? Gumam Fema. 5 menit, 10 menit, Juan menunggu. Kira-kira istrinya akan menggumam apa lagi, karena penasaran dengan keheningan ini. Juan pelan-pelan membuka matanya. Ia dapat melihat dengan jelas dari celah matanya bahwa istrinya tengah tertegun memandangnya, menopang dagu dengan satu tangan. Astaga, dia mulai membuka matanya. Fema tersadar dari lamunannya saat melihat mata Juan mulai terbuka. Tidak ada yang dapat ia lakukan selain berpura-pura tidur. Juan hanya bisa tersenyum melihat tingkah lucu dari istrinya ini. Astaga, dia sangat lucu. Apa ini, berpura-pura tidur? Batin Juan. Entah kenapa, Juan yang tidak pernah jahil tiba-tiba timbul niatnya untuk mengusili istrinya ini. Ia mendekati Fema dan berkata, "Lama sekali tidurnya. Kalau seperti ini, nanti lehermu bisa patah." Ia pun menggendong tubuh istrinya yang sedang berpura-pura tidur itu, bermaksud memindahkannya di kasur empuk bersama Marsha. Astaga, bukannya membangunkanku, dia malah menggendongku. Apa ini? Lalu aku harus bagaimana? Berpura-pura terbangun? Batin Fema. Tiba di ruangan itu, ternyata Marsha sudah bangun. "Pa, Mama tertidur?" Tanyanya pelan dengan nada berbisik. Juan menjawab, "Iya, sekarang gantian. Mama sama Papa mau istirahat, Marsha jangan ribut ya." Juan sengaja berbisik pelan. "Oke Pa, Marsha mau keluar lanjut kerjakan tugas dari Bu Guru dulu ya." Juan menjawab dengan mengacungkan jempol. "Waduh, bagaimana ini, berdua saja dengannya. Aku sangat malu jika harus bangun dan hanya ada kami berdua." Juan membaringkan tubuh Fema di atar kasur, lalu menatap lekat istrinya tanpa berniat menjauhkan diri dari istrinya ini. Seakan sedang memeluk guling, Fema melingkarkan kedua tangannya, memeluk Juan dan menenggelamkan wajahnya di dada Juan, tetap dengan matanya yang terpejam. Suamiku sangat wangi. Dia pandai dalam memilih aroma yang aku sukai." Ternyata berpura-pura tidur adalah pilihan yang tepat. Batin Fema. Ia merasa nyaman membenamkan wajahnya di sana, menghirup aroma menggoda dari tubuh suaminya itu. "Apa maksudmu? Kau sedang melayangkan kode welcome padaku?" Juan benar-benar dibuat panas dingin oleh kelakuan istrinya ini. Kalau ingin, kenapa tidak bilang, apa dia mau aku memulainya, atau dia hanya ingin seperti ini saja? Baiklah, mari kita ikuti apa maunya. Jika dia memelukku seperti ini, maka jangan salahkan aku membalasnya. Juan mengelus kepala Fema dengan sangat hati-hati. Ia memberanikan diri mengecup puncup kepala istrinya. Terlepas dari menggodanya aroma dari rambut istrinya, ini juga didorong atas unsur kesengajaan. Juan ingin melihat reaksi Fema ketika tahu apa yang Juan lakukan. Dia mencium rambutku. Tunggu, apa tadi pagi aku berkeramas dengan benar? Semoga saja aroma sampo itu masih terasa. Fema hanya bisa berteriak dalam hati.
Akulah yang keterlaluan. Apa yang kupikirkan sehingga dengan beraninya memeluknya saat seperti ini? Tapi, apa dia menikmatinya? Bersambung.